restoran Omares. Ya, alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Sekarang ini bisa lihat anak-anak yatim lagi mengambil hidangan yang telah tersedia. Makanannya enak-enak semua, alhamdulillah. Dan ini puasa yang ke-10 ya, ke-10 hari ya. Ya, ke-10 hari. Nah, jadi alhamdulillah saya juga mungkin berkah dari Ramadan ini adalah setiap hari mengisi acara-acara buka puasa seperti ini gitu ya, alhamdulillah. Oke deh. Nah Kak, kalau ngomongin soal Ramadan nih, dari Kak Ozi ada tradisi tersendiri nggak sih, tradisi wajib kayak misalnya harus berbuka dengan takjil atau mungkin ada tradisi khusus atau apa gitu? Ya, untuk Ramadan itu saya selalu saya selalu mengkhususkan diri ya, karena ini ibadahnya sangat khusus, karena ini Ramadan itu adalah Allah memberikan kita membuka pintu maafnya seluas-luasnya. Jadi inilah kesempatan kita untuk menyuci, membakar dosa-dosa kita. Akhir Ramadan itu adalah membakar dosa. Jadi inilah kesempatan kita untuk membersihkan diri. Makanya saya tidak mau sekalipun ketinggalan event. Misalnya ya buka lagi Al-Qur'annya, karena kan di satu huruf Al-Quran itu kan ada 10 kebaikan ya kan. Jadi kalau kita banyak baca Al-Quran kan banyak kebaikan yang kita dapatin. Nah, itu satu. Kedua, tarawih itu harus. Ketiga juga tahajudnya, karena kita sahur jadi tahajudnya lebih komplit gitu. Apalagi nanti menjelang 10 menjelang Lebaran itu ada itikaf di saya keliling biasanya di masjid-masjid gitu. Misalnya sekali ini di sini, nanti kali ini di sini gitu. Jadi bergantian masjidnya gitu ya. Itu itikaf. Itikaf itu penting sekali karena di situ katanya terdapat karena kan menjelang Lebaran kan, di situ ada malam lebih dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Nah, itu yang kita mau mencapai, Lailatul Qadar. Karena kalau Lailatul Qadar itu, kalau Allah berkenan dengan doa-doa kita, dosa-dosa kita tuh diampuni selama 80 tahun ke depan. Nah, jadi mudah-mudahan bisa mendapatkan malam itu. Oke deh. Nah Kak, kan banyak juga nih selebritis yang ketika bulan Ramadan sambil aja mumpung nih, misalnya ada yang usaha kayak kaftan, ada yang baju koko. Kalau dari Kak Ozi sendiri ada nggak sih mungkin usaha yang berhubungan dengan hal itu atau gimana mungkin? Ya, namanya juga bulan penuh berkah ya, bulan penuh berkah. Jadi ya alhamdulillah semua di sini saya melihat gitu ya, saling ada berkesinambungan gitu. Jadi mata rantai kehidupan itu nyambung gitu loh, saling berputar. Misalnya si miskin mendapat sedekah dari orang-orang yang berkecukupan. Terus misalnya si pedagang dagangannya laku gitu, si ibu catering misalnya makanannya juga habis. Jadi betul-betul Ramadan ini bulan penuh hikmah gitu. Kayak saya misalnya alhamdulillah hampir setiap hari saya mengisi acara-acara gitu. Walaupun saya bukan penceramah, tapi saya kebetulan lagi mengeluarkan single religi saya. Nah, jadi ya alhamdulillah saya keliling ya untuk mempromosikan lagu baru saya. Promosi. Oke deh. Nah Kak, kan kita juga tahu nih kalau bulan Ramadan di saat semua kebanjiran job nih. Kalau dari kan kebanyakan selebriti lebih banyak jobnya. Kalau dari Kak Ozi sendiri lebih memilah-milah atau mungkin ngambil semua, atau mungkin ada pembagian waktu khusus sama keluarga atau gimana sih mungkin? Ya, karena ini kan kesempatan kan kita harus juga aja mumpung lah ya, karena ini mumpung Ramadan. Karena di Ramadan ini otomatis gitu ya, berkah Ramadan, jadi bulan penuh berkah, jadi penghasilan juga ya, rezeki anak soleh ya. Nah, jadi saya tidak mau mensia-siakan kesempatan, tapi juga saya juga tidak mau ibadah saya jadi terganggu gitu. Misalnya kan seperti ini kan buka puasa bersama. Setelah saat buka puasa bersama stop, saya nggak mau lagi ambil acara gitu, karena saya pengen betul-betul mau melakukan ibadah sekhusus-khususnya. Jadi penuh konsentrasi ya, karena kan jangan sampai nanti saya nggak mau sedikit pun terlewatkan gitu ritual-ritual keagamaan dalam bulan puasa ini.
mau ditambah dulu kalau Ramadan? Mau ditambah ya? Sampai Udah. Udah. kegiatan Mas Budi sendiri di bulan Ramadan seperti apa sih? Oh, itu belum. Oke. Updatean. Sekarang mungkin kan udah jarang melihat di layar kaca nih sekarang. Nah, untuk kegiatan saya sendiri, yaitu tadi saya banyak mengisi acara-acara, tapi khususnya nyanyi ya, karena saya juga lagi promo album religi, bukan album, single religi saya. Jadi saya keliling kemarin dari Lampung itu saya diundang oleh Kapolda Lampung untuk buka puasa bersama. Nah, terus banyak lagi acara-acara buka puasa bersama gitu ya. Nah, kali ini di sini. Jadi dalam bulan Ramadan ini saya penuh kegiatannya untuk mengisi acara-acara sambil mempromosi saya punya single religi saya. Kalau untuk di film atau enggak film lagi nggak ada keinginan untuk terjun lagi Mas? Saya untuk main film untuk sementara stop dulu ya, karena kegiatan saya ini kan tidak memungkinkan kalau saya syuting, karena kalau saya disuruh pilih sama manajemen mau syuting atau mau nyanyi. Nah, saya pilih nyanyi karena pertama usia saya ini kan alhamdulillah tahun ini saya 54 tahun. Jadi saya tuh kalau syuting saya tuh nggak kuat begadangnya, karena pernah saya tahun 2 tahun yang lalu saya ambil saya syuting, pernah saya syuting sinetron gitu ya. Jujur aja fisiknya itu udah nggak terlalu kuat karena syuting sekarang tuh gila-gilaan gitu ya. Jadi syuting sekarang itu udah kayak kerja rodi gitu loh, dari pagi ke pagi lagi, pagi lagi. Jadi pokoknya istirahatnya hanya di lokasi gitu. Jadi untuk syuting saya sementara stop dulu. Tapi kalau bintang tamu ya lumayan sering. Dan juga kebanyakan saya itu nyanyi acara-acara kayak pilkada gitu, terus ya gitu lah, sering-sering ke daerah-daerah. Sudah ada keinginan sendiri gitu buat terjun lagi ke dunia film, ada Mungkin di balik layar juga atau gimana? kangen nggak sih Mas sih buat terjun lagi jadi depan layar? Ya untuk kangen sih pasti kangen ya, karena jujur aja karena sinetron inilah nama saya terangkat gitu ya. Saya ini kan tadinya hanya pengantar rias ya. Saya main sinetron, alhamdulillah kehidupan saya juga berubah gitu. Jadi kangen itu pasti ada, rindu itu pasti ada ya. Apalagi kalau syuting itu kan yang paling kita rindukan itu adalah kan suasananya ya. Suasananya tuh penuh keakraban sama kru ya, sama sesama pemain gitu. Nah, itu yang nggak saya temuin ya saya rindukan lah gitu. Jadi suasananya ya. Untuk syutingnya ya gitu, rindu. Lanjutan. Buat kedepannya berarti emang tetap terus promosi dari segala apa sih judulnya? Itiraf. Ya, karangan Cosi Pratama. Itu bikin tentang Cosi Pratama itu tentang pertobatan gitu, dan itu dia mohon pada Allah karena dia ini kan dulu dia dia seorang yang dia berkelakuan yang kurang baik gitu ya. Akhirnya dia minta tobat. Dan juga di situ dan keistimewaan lagu ini adalah keistimewaannya lagu ini itu mungkin liriknya mungkin ya maksudnya ya biasalah gitu ya, maksudnya pasti pertobatan sama gitu. Tapi di sini yang keistimewaan dengan lagu ini adalah pengarangnya, pencipta lagu ini itu Cosi Pratama. Dia ini kan hitsmaker dan raja theme song ya. Dan dia ini seorang Katolik. Nah, kenapa saya memilih beliau? Karena saya di sini ada pesan dari saya gitu bahwa siapapun bisa mempelajari Islam. Gitu. Islam itu universal, jadi siapapun bisa belajar Islam. untuk buka puasa di sini dan masih lihat keseruan itu sama anak yatim dan juga apa pemulung tadi ya seruan buka puasa tadi sih masih ya. Untuk saya gini ya, saya selalu memperhatikan wajah-wajah polos bocah gitu kan. Masa anak-anak itu kan mereka tidak punya pemikiran yang berat-berat gitu. Kalau misalnya mereka mau ketawa ya ketawa, mereka mau marah, mereka mau sedih ya sedih gitu. Jadi kepolosan itu terpancar, apalagi tadi ketika mengambil makanan gitu kan, terus terima hadiah itu. Saya tuh paling seneng lihat wajah-wajah mereka gitu, wajah yang betul-betul polos, wajah-wajah yang betul-betul tulus gitu loh. Jadi nggak ada yang tidak ada settingan lah. Nah itu saya paling senang ya, apalagi kan
terpancar dari wajah mereka gitu kan. Ya ini kan bulannya mereka masih banyak diundang-undang ya gitu, untuk acara buka puasa bersama. Nah justru gini, apa ya, kalau bisa gitu jangan hanya di dalam bulan Ramadan aja gitu. Karena apa, kalau kita betul-betul menerapkan kita betul menerapkan ilmu dari agama Islam sendiri ya gitu ya, itu sebenarnya nggak ada orang miskin gitu. Karena di penghasilan kita itu kan ada 20% yang kita harus kita keluarkan kan untuk orang-orang yang yang orang-orang yang harusnya kita kasih gitu loh. Itu ada hak mereka gitu dari hasil kita sendiri. Nah, jadi kalau kita terapkan ilmu Islam itu nggak ada orang miskin. Maka saya bilang pokoknya begini-begini ini jangan hanya ritual di bulan Ramadan aja. Maksudnya menanggapi yang kemarin banyak sidak-sidak di warung-warung yang masih buka di bulan Ramadan itu sendiri gimana sih? Sedangkan McD atau KFC itu tetap beroperasi dan juga nggak ada sidak sama sekali. Saya jujur aja ya, saya sebenarnya nggak begitu setuju ya. Ya salah ibu itu sendiri ya. Udah tahu kan sudah ada larangan, udah ada perdanya bahwa tidak boleh jualan di dalam selama di bulan Ramadan. Nah kita itu dulu yang harus kita hormati ya. Karena apa? Kalau kita orang Islam, kita menyediakan makanan kepada orang yang tidak berpuasa, itu buat kita tuh haram. Apalagi kita menjual makanan gitu. Kan ada masanya, misalnya kita bisa menjual ketika menjelang berbuka puasa, misalnya kayak jual takjil gitu ya kan, itu bisa. Nah, kalau misalnya ini kan gimana ya bilanginnya? Jadi kan membuat opini-opini orang tuh menjadi apa ya? Kayak macam di blow up gitu loh. Kayak macam disengajain bahwa ya kejem banget sih apa itu namanya itu satpolnya gitu. Padahal satpolnya itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu loh. Kan makanannya nggak dibuang, itu makanannya dibungkus untuk barang bukti. Semuanya peraturannya kan udah ada. Gitu. Kenapa gue jadi tinggi ya? Tapi kan Mas Oji misalnya McD atau KFC tetap beroperasi tapi itu nggak ada sidak sama sekali. Apa karena apa itu? Atau karena ya itu, dan kalau masalah itu ya jangan tebak pilih ya, maksudnya kalau udah tutup ya tutup semua gitu loh. Karena gini, misalnya kayak di Bali, kita nyepi, berani nggak kita berteriak-teriak gitu di Bali? Atau kayak macam di Papua gitu, kan ada hari Minggu larangan nggak boleh berjualan. Itu kan sebenarnya ada peraturan. Kenapa maksudnya kita punya udah peraturan yang sudah ada itu, kenapa mesti di ini gitu? Bahkan ya mohon maaf gitu, misalnya kayak pejabat-pejabat gitu, malah mengutuk atas peristiwa itu, ya kan? Nah, saya itu maksudnya di situ saya kurang setuju karena ya kan udah dibilang tidak boleh berjualan di siang hari. Udah, karena apa? Kan sudah ada di hukum Islam, di hukum Islam itu ada tidak boleh menyediakan makanan kepada orang yang tidak berpuasa, itu haram, apalagi kita jualan. Nah, sama aja kan, berarti kan kita menjual barang haram, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ozi Syaputra mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini penuh berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.